Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas tentang sosok Presiden Sri Lanka, yakni Gotabaya Rajapaksa. Yang beberapa waktu lalu kita ketahui telah didemo besar-besaran hingga digeruduk oleh ratusan ribu masyarakatnya sendiri. Bahkan mereka sampai masuk ke dalam istana kepresidenan dan berpesta dengan menggunakan fasilitas yang ada. Saat pertama kali mendengar nama Rajapaksa, tentunya kita warga plus 62 berpikir ini adalah nama yang aneh ya. Mungkin sebagian dari kalian berpikir jika Rajapaksa adalah seorang raja yang suka memaksa rakyatnya. Bener gak sih? Coba kalian komen di bawah ya. Krisis yang dialami oleh Sri Lanka rupanya bermula pada tahun 2019 lalu ketika sektor pariwisata mendapat serangan bom di sebuah gereja dan hotel di tahun tersebut. Kemudian ditambah lagi datangnya pandemi virus corona. Hal itu kemudian membuat pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor segala sesuatu, mulai dari obat-obatan hingga makanan instan dan bahan bakar untuk warganya. Lebih parahnya lagi, kegagalan Sri Lanka membayar hutang luar negeri senilai 51 miliar US dollar atau setara dengan 764 triliun rupiah. Dan mirisnya, warga Sri Lanka harus menahan lapar karena harga pangan yang meroket dan naik tak terkendali di negaranya. Sementara itu, hutang luar negeri Indonesia pada April tahun 2022 tercatat senilai 410 miliar dolar atau setara 6.000 triliun rupiah. Ini berarti sekitar 3 kali lipat jumlah hutang luar negeri Sri Lanka. Ya Allah, semoga negara kita Indonesia tidak bernasib sama dengan negara Sri Lanka ya teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang Presiden Sri Lanka. Nandasena Gotabaya Rajapaksa lahir pada 20 Juni 1949. Berarti sekarang beliau berusia 73 tahun. Gotabaya merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Keluarga Gotabaya sendiri merupakan keluarga yang sangat berpengaruh di Sri Lanka. Dalam pendidikan, Gotabaya merupakan alumnus SD hingga SMA di Ananda College Sri Lanka. Ia kemudian menamatkan studinya dari pasca sarjana studi pertahanan di Universitas Madras tahun 1983 dan program doktor diploma teknologi informasi di Universitas Colombo tahun 1992. Kemudian di tahun 2009 Gota mendapat gelar Honors Doctor of Letters di Universitas Colombo. Dinasti politik keluarga Rajapaksa dimulai dari sang kakak, yakni Mahinda Rajapaksa, yang dianggap sebagai pahlawan oleh mayoritas orang Sinhala karena mengakhiri hampir 3 dekade perang saudara ketika pemberontak Macan Tamil dihancurkan pada 2009. Hal ini terjadi selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Sang ayah Don Alwin Rajapaksa juga pernah menjadi mantan anggota parlemen dari tahun 1947 sampai 1965 dan pernah menjadi menteri kabinet. Ketika masa kampanye, Gotabaya menjanjikan kemajuan, stabilitas, dan keamanan bagi seluruh warga Sri Lanka yang akhirnya janji-janji manis itu membawanya menang pada November 2019 lalu. Berarti kalau bikin kopi nggak usah pakai gula teman-teman, pakai janji aja karena janjinya udah manis-manis. Setelah Gotabaya berhasil menjabat sebagai presiden,
sang kakak Mahinda kemudian kembali diangkatnya sebagai Perdana Menteri di Sri Lanka. Selain kakaknya, anggota keluarga Gotabaya yang lainnya pun juga ikut mengisi posisi penting di pemerintahan, seperti Menteri Keuangan, Menteri Pertanian yang merupakan saudara dari Gotabaya, serta keponakannya yang menjabat sebagai Menteri Olahraga. Hancurnya kekuasaan dan kaburnya Gotabaya ke Maladewa, kemudian lari lagi ke Singapura dan terakhir di Jeddah, Arab Saudi, menandai jika dinasti keluarga Raja Paksa ini telah runtuh, yang diketahui sempat mendominasi kehidupan politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun lamanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa anggota keluarga lainnya juga ikut berusaha untuk meninggalkan negara tersebut. Singkat cerita, masalah di Sri Lanka memuncak ketika jabatan Gotabaya sebagai presiden memasuki tahun ketiganya. Kekurangan makanan di negara itu memperburuk ekonomi yang sedang krisis. Ketika harga bahan bakar global naik setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022. Kekurangan bahan bakar hingga pemberlakuan pemadaman listrik harian di seluruh negeri membuat situasi ini semakin tidak dapat dikendalikan. Protes masyarakat pun pecah pada bulan Maret 2022 kemarin, menuntut Gotabaya dan pemerintahannya untuk segera mengundurkan diri. We are stay here until they resign. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini ya teman-teman. Semoga krisis di Sri Lanka segera ditangani dengan benar dan cepat membaik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.